Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan membahasnya tentang bab 2 ini. Ya, sebenarnya ini bab 1, cuman kita pecah menjadi dua bab, yaitu bab 1 eksponen, bab 2 adalah logaritma. Ya, biar tidak terlalu padat. Ya. Jadi, kita pecah menjadi bab 2 ini adalah logaritma. Ya, sama seperti eksponen, ya. Pertama kita akan bahas dulu dasar-dasar dari logaritma. Ya, sebelum kita masuk ke rumus-rumusnya, kita masuk dulu ke grafik fungsi logaritma. Ya, kita masuk ke fungsinya dulu. Nanti baru ke bersamaan, baru ke persamaan. Apa sih itu logaritma? Ya, fungsi logaritma. Ya, pengertian dasarnya dulu nih. Dalam pembahasan bab sebelumnya, ya kita udah bahas eksponensial. Ya, sekarang kita akan pelajari kebalikannya atau inverse dari eksponen, yaitu logaritma. Jadi, logaritma apa? Anti eksponen. Ya, atau kebalikan dari eksponen. Nah, hal ini berarti semua sifat-sifat eksponen dan logaritma harus dikuasai terlebih dahulu. Ya, jadi kalau mau bisa logaritma, eksponennya juga harus kemarin sudah lancar. Ya, sifat-sifatnya, persamaannya, persamaannya. Agar nanti pas membahas soal logaritma jadi sudah paham. Nah, ini kita mulai dulu. Ini dulu grafik fungsi eksponen ya. Kalau yang A-nya lebih dari 1, ya fungsi naik. Nah, yang ini A-nya antara 0 dan 1, dia fungsi itu. Sudah ini grafik fungsi eksponen. Nah, gimana sih kalau grafik logaritma? Nah, sebelum kita masuk ke apa caranya, cara menggambar grafik, kita lihat dulu nih gimana sih menyatakan eksponen logaritma ya. Jadi kita sudah menyatakan bahwa pangkat ini kita harus ubah menjadi fungsi logaritma atau bentuk logaritma ya. Sebentar. Yang A dulu ya. Yang A itu adalah 8 sama dengan 2 pangkat 3. Nah, kita mau dia buat dalam bentuk logaritma. Berarti yang 2 ini menjadi bilangan basis dari logaritma. Maka berubah menjadi 2 log 8-nya di sini sama dengan 3 ya. 2 log 8 sama dengan 3. Ini cara ngubah eksponen menjadi pangkat. Ya, jadi yang 3-nya pangkat pindah jadi ke bawah ya. Yang 2-nya di dasar jadi naik jadi basis logaritma. Nah, jadi 2 log 8 sama dengan 3. Terus yang B kayak yang B itu adalah 4 sama dengan 2 pangkat 2. Mau jadiin logaritma, berarti jadinya 2 log 4 sama dengan 2. Pak, gimana kok bisa hasilnya? Nanti kita bahas di video selanjutnya. Ini kita hanya merubah bentuk dari eksponen menjadi logaritma. Ya, P sama dengan 2 pangkat Q. Kita mau dia ubah menjadi bentuk logaritma, berarti 2 log P harus sama dengan Q. Nah, ini cara ngubah dari eksponen menjadi logaritma. Oke, ya. Jadi ini caranya ngubah menjadi pangkat menjadi logaritma. Oke. Nah, baru kita masuk ke grafik fungsi logaritma. Ya, di awal bab sudah kita bahas fungsi eksponensial. A pangkat X naik apabila A-nya lebih dari 1 dan turun ketika A-nya antara 0 dan 1. Pada kedua hal tersebut, A pangkat X adalah fungsi korespondensial 1 dan mempunyai fungsi inverse, yaitu fungsi logaritma. Nah, definisi. Jika X-nya lebih dari 0, A-nya lebih dari 0, A-nya tidak sama dengan 1, maka Y sama dengan A log X jika dan hanya jika X sama dengan A pangkat Y. Jadi X sama dengan A pangkat Y. Itu ya, ini kalau mau mencari nilai X-nya atau mencari nilai Y-nya. Jadi dari logaritma ubah ke pangkat seperti ini. Nah, makanya disebutnya eksponen adalah anti logaritma atau sebaliknya. Fungsi logaritma dengan nilai log A dinyatakan sebagai fx sama dengan A log X. Ya, jadi Y ini berubah menjadi fx-nya. Fx sama dengan Y sama dengan fx. Nah, rumusnya apa? A log X atau fungsinya A log X. Nah, coba lukislah grafik fungsi berikut. Fx sama dengan 2 log X. Gx sama dengan setengah log X. Untuk X-nya bilangan real, berarti semuanya bisa. Nah, kan udah bilang kalau grafik itu tergantung kita mau mulai angkanya dari berapa. Nah, dia mulai X-nya dari 1/16, ya, 1/8, 1/4, setengah, 1, 2, 4, 8. Nah, Pak, gimana kok 1/4? Nah, kita kerjakan dulu contohnya misalkan A fx sama dengan 2 log X. Nah, dia minta X-nya berapa? 1/16. Berarti jadi F
1/16. Berarti yang ada X-nya ganti sama 1/16. Berarti 2 log 1/16. Kok bisa sih min 4? Nah, ternyata cara mengadakan seperti ini. 16-nya jadi 1/2 pangkat 4. Ya, sama sih mirip kayak kemarin, cuman harus disamain. 2 log, nah 2/4 naik ke atas jadi 2 pangkat min 4, seperti itu. Nah, sekarang ini bisa dicoret, ya, cuman bukan nanti hasilnya 1, nah gitu. Nanti min 4-nya pindah ke depan. Ya, jadi nanti hasilnya adalah min 4 dikali 2 log 2. Sit. Nah, hasilnya adalah min 4. Ini proses pengerjaannya. Nah, ini gimana kok bisa kayak gini? Nah, nanti kita bahas di materi setelah ini. Nah, jadi ini cara menghitungnya seperti itu. Ya, kalau mau didapatkan hasilnya. Terus misalkan contoh lagi yang kedua, jangan pakai sifat, coba. Berarti F, berapa tuh? F 1/8 sama dengan 2 log 1/8, gitu kan? Nah, berarti bisa aja kita mau, misalkan, ya tadi, ya, 2 log 1/8-nya jadiin 2 pangkat 3, ya. Terus berarti jadinya 2 log, nah 2 pangkat min 3, karena senantiasa pindah ke depan jadi 3, 2 log 2. Nanti ini habis, tinggal min 3 dan seterusnya. Ya, itu cara menghitung dari mencari apa? Nilai X dan Y-nya. Ya, kalau X 1/8, Y-nya min 3 dan seterusnya. Terus kita coba lagi yang setengah deh. Kita sering dengan sifat pangkatnya deh, jangan logaritmanya kan belum diajarin. Berarti jadinya Y sama dengan 2 log X. Ya, berarti jadinya kalau mau nyari X sama dengan 2 pangkat Y. Tadi ya, rumus X sama A pangkat Y. Nah, berarti kita bikin coba yang contoh yang ketiga ini. F-nya tadi berapa? Jangan F lagi dong berarti. Tulis X sama dengan A pangkat Y. X-nya sekarang berapa? Di situ tadi kan 1/16 per 8, sekarang 1/4. X-nya 1/4, A-nya 2 pangkat Y. Nah, kan belum sama, berarti 1/4-nya kita naikin ke atas, atau kita ubah dulu menjadi 1/2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat Y. Kan gitu. Nah, terus naikin ke atas jadi 2 pangkat min 2 sama dengan 2 pangkat Y. Coret 2 yang bawah, berarti dapat min 2 sama dengan Y. Sama ya. Di sini Y sama dengan min 2. Kalau X 1/4 dan terusnya. Bisa kalian kerjakan. Cara menghitungnya kenapa 1 jadi 0, 2 jadi 1, dan seterusnya. Ya, jadi harus paham. Ya, kalau belum paham pakai bentuk yang logaritma, pakai yang pangkat dulu aja. Jadi sekarang sih belum terlalu banyak hitung, karena hanya mau membuktikan kenapa 1/16 jadi min 4 dan seterusnya. Nah, setelah didapat semua titik-titiknya, baru kita gambar grafiknya. Nah, kita gambar grafiknya, kalau X-nya tadi 1/16, ya, dia maunya, kalau X-nya tadi berapa? 1/16, hasilnya adalah min 4, ya. Nih, Y-nya min 4 di sini. Terus kalau setengah 1/4 dan seterusnya. Kalau tadi nih, X-nya 8, maka Y-nya 3. Ya, jadi kesimpulannya apa? Kalau Y-nya positif, nih, kalau Y-nya positif, maka X-nya juga makin positif, ya, makin ke kanan, plus, nah enggak, makanya kalau Y-nya positif berarti X-nya juga sama, terus ke kanan hasilnya adalah plus tak hingga juga. Nah, gimana kalau Y-nya negatif? Berarti ke bawah nih. Kalau Y-nya makin negatif, maka lama-lama X-nya akan mendekati hingga sampai 0, ya, mendekati 0, ya, gitu. Nah, yang ini, kalau fungsinya adalah Gx sama dengan setengah log X, ya, sama seperti eksponen juga ada pangkat yang antara 0 dan 1. Kalau pangkat ini basisnya adalah logaritmanya setengah antara 0 dan 1. Ternyata ntar setengah log X bisa diubah menjadi min 2 log X. Dari mana? Nah, ini gunakan sifat logaritma, ya, nanti kita bisa ajarkan di materi selanjutnya, ya. Jadi setengah log X bisa berubah jadi min 2 log X. Nah, kayak tadi juga masukin X-nya 1/16, kalau dia 1/16 jadi 4, 1/8 jadi 3, 1/4 jadi 2. Kebalikan dari yang tadi kan. Kalau itu kan min dulu, sekarang positif dulu, gitu. Makanya, ini grafiknya beda sama yang tadi. Ya, yang tadi kan grafiknya ke sini, nah sekarang ke bawah sini. Ini grafiknya tuh turun, ya. Nah, kesimpulan dari grafik ini adalah kebalikan yang dari tadi. Jika Y-nya positif, nih, jika Y-nya positif ke atas terus, maka lama-lama X-nya juga hampir 0. Lihat aja nih. Lama-lama X-nya kecil kan, hampir mendekatin 0. Terus kalau X-nya 8, X-nya 8,
maka ini makin negatif gitu. Ini juga, aduh, ya jika Y-nya negatif, ini jika Y-nya negatif, nih, maka X-nya, Y-nya, nih, harusnya X nih ya, maaf, ini ada kesalahan. Nah, jika Y-nya min negatif, maka X-nya juga makin positif, ya. Nih, kalau dia makin min, X-nya makin positif. Jadi kebalikan dari yang tadi, gitu ya. Kalau ini, kalau Y-nya positif, ya, atau Y-nya positif tak hingga, lama-lama X-nya hampir 0. Nih, tapi nggak sampai 0. Nah, kalau terus gimana kalau Y-nya makin ke bawah, makin negatif? Nah, tapi kalau Y-nya makin ke bawah, tapi X-nya adalah makin positif tak hingga, ya. Ini grafik eksponen yang A-nya antara 0 dan 1. Jadi apa kesimpulannya? Nah, kesimpulannya adalah ini grafik fungsi eksponen yang A-nya lebih ya ini fungsi naik dan ini fungsi turun. Kita lihat domainnya sama-sama antara 0 dan tak hingga. Ya, domainnya ya. Kenapa nggak bisa negatif? Karena ada syaratnya tadi. Ya, A-nya harus lebih dari 1. Artinya adalah domainnya adalah tidak mungkin negatif. Tapi kalau range itu daerah hasil. Nah, kalau daerah hasilnya itu bisa sampai negatif tak hingga sampai positif tak hingga. Ya, jadi harus beda ini mana domain, mana range. Domain itu daerah asalnya. Asalnya nggak boleh negatif, karena ada syaratnya. Ya, hanya lebih dari 1. Jadi dia antara 0 sampai tak hingga. Nah, kalau range-nya bisa negatif. Minta hingga sampai tak. Ini juga sama nih. Range-nya minta hingga sampai tak hingga. Terus, antara grafik yang A-nya lebih dari 1 sama yang antara dari 1 sama-sama melewati titik 1,0. Ya, sama-sama melewati 1,0 ya. Terus kalau yang ini fungsi naik, ini fungsi turun. Sip. Nah, terus sembunyiannya disebut asimtot tegak. Nih, ini asimtot tegak. Ya. Ini juga sama, Y sebagai asimtot tegak sama karena lama-lama akan mendekati 0. Ya, terus mana lagi? Mempunyai inverse jelas dong, kan logaritma, berarti kebalikannya dari eksponen, makanya dia mempunyai inverse, ini juga sama mempunyai inverse. Jadi ini bentuk grafik eksponen yang kalau A-nya lebih dari 1 sama A-nya antara 0 dan 1 ya. Jadi semoga dapat dipahami ya. Jadi materi awal ini adalah hanya definisi logaritma, cara menggambar grafiknya. Nah, nanti minggu depan kita mulai masuk berhitung tentang fungsi persamaan dan kebersamaan logaritma ya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.